Nah, banyak orang, banyak trainer yang ketika dia mau menyampaikan, mendelivery sebuah materi training, dia tidak menggunakan teaching plan. Sehingga mungkin teman-teman semua itu akan banyak menemui atau pernah mengikuti sebuah pelatihan ya, yang kadang-kadang waktunya lebih banyak dibandingkan dengan rencana. Itu bukan karena trainer yang pintar, tetapi trainernya yang tidak bisa mengatur waktu. Atau materi yang disampaikan itu terlalu melebar, tidak spesifik. Itu pun juga karena trainernya, bukan karena trainer yang pintar berbicara, tetapi biasanya karena trainernya tidak bisa mengatur waktu. Kenapa mereka sampai lolos dan tidak bisa mengatur waktu? Dan ini biasanya terjadi karena mereka tidak membuat yang namanya teaching plan atau rencana pengajaran. Nah, sehingga rencana pengajaran ini menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi teman-teman yang dalam kategori masih pemula sebagai seorang trainer. Namun ketika Anda sudah menjadi seorang trainer yang profesional, teaching plan mungkin bisa Anda coret-coret dan Anda bisa tidak usah dibikin dokumen resmi, itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika Anda semua baru menjadi trainer pemula, ya kita harus menyiapkan dokumen ini. Teaching plan adalah sebuah dokumen. Namanya sebuah dokumen, berarti dari kertas yang kita bikin. Ya, sebuah dokumen yang disiapkan oleh trainer. Jadi yang nyiapin siapa? Bukan anak buah trainernya, tapi trainernya. Isinya apa? Tentang rencana dan isi daripada pembelajaran. Ya. Rencana pembelajarannya harus spesifik. Ya. Terus skenario penulisan oleh trainer dan sebagai penentu apakah proses pengajaran itu akan bisa berjalan dengan baik dan sukses. Nah, pentingnya teaching plan ini sebagai apa? Trainer akan nyaman dengan tujuan daripada training itu sendiri. Karena dia tahu di saat jam ini dia akan ngomong apa, di saat waktu ini dia akan menyampaikan apa. Dia akan nyaman. Ya. Kadang-kadang seorang trainer namanya juga manusia. Kadang-kadang ketika di otaknya itu banyak gangguan, dia tidak akan bisa fokus. Namun ketika otaknya itu lagi moodnya bagus, kadang-kadang kalimat-kalimat, kata-kata itu akan banyak muncul di sini. Sehingga dia akan bisa banyak mengucapkan banyak kata dan kalimat. Dan itu yang kadang-kadang membuat trainingnya itu terjadi melebar kemana-mana. Nah, makanya teaching plan itu penting untuk dibuat. Ya. Terus yang kedua, trainer juga akan lebih konsisten. Ya, karena dia sudah membuat plot. Nanti di opening saya akan ngomong apa, ya, terus nanti di fase inti saya akan ngomong apa, dan di closing saya akan ngomong apa. Ya, konsistensi trainer akan lebih terjaga. Dan ini memungkinkan trainer bisa menggunakan waktunya secara efektif. Ya. Karena kebanyakan trainer ketika dia dapat inspirasi banyak, dia akan banyak menyampaikan kata-kata dan kalimat, sehingga akan membuat waktu banyak terbuang di situ. Ya. Waktu banyak terbuang untuk membicarakan hal-hal yang mungkin saja itu tidak terlalu bermanfaat atau tidak terlalu penting. Dan dengan teaching plan ini memungkinkan seorang trainer bisa melakukan perbaikan. Kenapa? Karena dengan adanya teaching plan, mungkin pada saat dia mendeliver sebuah modul atau materi, akan ada rasa yang kurang enak nih dengan materi ini nih. Nah, dia bisa merubah di teaching plan-nya untuk dilakukan perbaikan. Ya. Dan dengan teaching plan ini, trainer juga bisa mengatur materi pelatihannya, sehingga tidak membutuhkan banyak materi untuk mengajar. Ada kalanya seorang trainer banyak membuat materi yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Materi biasanya dibikin di PowerPoint, namanya PowerPoint. PowerPoint isinya adalah poin-poin yang ada powernya saja, ya, bukan semua data dimasukkan ke sana. Nah, dengan teaching plan ini akan membantu trainer untuk membuat materi sehingga materinya itu memang benar-benar yang dibutuhkan saja. Nah, terus mempermudah dalam persiapan handout ataupun material. Nah, ini pentingnya teaching plan. Sehingga apa? Teaching plan menjadi sesuatu hal yang mandatory, ya, terutama untuk trainer-trainer pemula. Nah, kondisi teaching plan sendiri yang pertama harus spesifik, ya. Harus jelas, spesifik, ya, jelas. Bukan ditulis semua, tetapi layoutnya harus jelas, ya. Poin-poinnya harus ditulis itu. Terus harus dipersiapkan, karena ini nanti digunakan untuk panduan. Terus simple,
Ya, karena apa? Yang membuat si trainer nanti akan membaca trainer. Ya, tidak usah didetailkan. Karena apa? Yang paling penting adalah poin-poin yang akan dia sampaikan di dalam pelatihan itu, dia sudah tulis itu. Harus logis. Terus teaching plan ini dibuat dan nantinya harus bisa menarik perhatian dari audiens. Bukan teaching plan-nya yang menarik perhatian audiens, tetapi dengan teaching plan ini bisa membuat training yang dilakukan itu bisa menarik perhatian audiens. Dan teaching plan bisa memprediksi waktu untuk setiap phase-nya. Nah, pembagian area dalam teaching plan, ya, kita perlu pahami, pada saat kita melakukan sebuah training, pelatihan itu ada 3 fase yang perlu kita kenal. Fase pengenalan, fase pengembangan inti, atau pengembangan isi, dan juga fase penyelesaian atau kesimpulan. Nah, kebanyakan orang fokusnya itu di fase pengembangan isi. Kebanyakan orang ketika ditanya, dari 3 fase ini, fase manakah yang paling penting? Pengembangan isi. Kenapa? Karena pengembangan isi persentasinya lebih besar, antara 80-85%. Betul atau salah? Ya, tidak 100% salah, tetapi mungkin kurang akurat. Karena pengembangan isi ini tidak akan bisa diterima dengan baik oleh si murid atau si peserta training ketika fase pengenalan kita itu tidak menarik perhatian mereka. Makanya dari ketiga fase ini yang paling penting adalah di fase introduction atau pengenalan. Meskipun waktunya hanya 5-10%. Kenapa di situ apa? Di situ fokusnya untuk bisa menarik perhatian. Di situ fokusnya memberikan motivasi. Di situ fokusnya untuk memberikan penghargaan. Di situ fokus untuk memberikan outline daripada pembelajaran yang akan disampaikan. Di fase pertama, orang interest pada fase pengenalan, fase pengembangan isi, dan fase kesimpulan itu akan lebih mudah. Namun, ketika di fase pengenalan ini gagal, orang tidak tertarik, jangan terlalu banyak berharap. Di fase pengembangan isi ini, kita bisa mendelivernya dengan baik. Meskipun kita bisa deliver dengan baik, tetapi intens atau ketertarikan daripada si peserta training itu nanti kurang. Nah, akhirnya apa? Materi yang sudah diberikan tidak bisa mereka serap semua. Sehingga jangan lupa, pengenalan ini menjadi faktor yang paling penting. Ya. Setelah itu pengembangan isi 80-85% dan fase penyelesaian. Ya. Fase penyelesaian ini isinya apa? Setelah isi disampaikan, ditarik kesimpulan. Ya. Bahwa kita sudah belajar kurang lebih 1 jam, kesimpulannya adalah ini, garis besarnya seperti ini. Kita motivasi ulang. Ya, saya berharap dengan apa yang sudah saya berikan, Anda semua bisa menerapkannya di dalam pekerjaan Anda semua. Ya. Ya, karena apa? Sebanyak apapun ilmu yang Anda pelajari, ketika Anda nggak terapkan, ya itu nanti tidak akan gunanya. Kita motivasi ulang supaya apa? Mereka seperti di-charge. Ya. Dan di situ nanti mungkin akan ada catatan-catatan. Nah, ini adalah 3 fase pembagian di dalam teaching plan. Dan ini semua harus kita siapkan. Ya. Ini hanya pengenalan, fokus untuk menarik perhatian. Bagaimana saya akan menarik perhatian peserta training dengan cara apa? Saya akan memotivasi mereka dengan cara apa? Itu dipikirkan sebelum proses pembelajaran dilakukan. Ya. Nah, ini penting. Jadi, pembagian area di dalam teaching plan. Nah, bentuk teaching plan bermacam-macam. Ya, ada yang 1 kolom, ada yang 2 kolom, ada 3 kolom, ada yang 4 kolom. Tapi biasanya kita menggunakan yang 3 kolom. Ya, itu instruction activity, learning activity-nya, learning materialnya. Bisa juga kadang-kadang kita pakai yang 2 kolom. Nanti terserah Anda. Ya. Nah, nanti Anda pun juga memiliki tugas untuk membuat teaching plan dari training yang akan Anda selenggarakan atau Anda akan lakukan. Ya. Nah, itu teaching plan.